Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang juga saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Expert System, yaitu Bapak Hendra Jatnika. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Iksan Budiman Putra dengan NIM 2021 31153 ya. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit memaparkan ya tentang kegiatan kemarin, yaitu BUMN Goes to Campus, yang mana ini adalah bagian dari tugas mata kuliah Expert System, yaitu resume video perkuliahan umum ya, BUMN Goes to Campus kemarin. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini saya ada daftar isi ya, daftar isi ke-1 dan ke-2, karena yang pertama ini kaitannya dengan BUMN Goes to Campus. Kemudian ada daftar isi yang kedua nantinya itu berkaitan dengan produk ya yang akan dibuat yang berkaitan dengan Expert System seperti itu. Nah, daftar isi yang pertama ini ya, yaitu ada penjelasan yang mana materi ini yang didapat dari BUMN Goes to Campus kemarin ya, apa gitu kaitannya dengan Expert System. Kemudian yang kedua ada hubungan ITPLN dengan BUMN. Yang ketiga, keuntungan kuliah di ITPLN bila mana berminat kerja di BUMN gitu ya. Next. Oke, yang pertama adalah penjelasan. Nah, penjelasan ya materi yang didapat serta kaitannya dengan Expert System. Jadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ini merupakan sebuah lembaga perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah atau negara gitu ya, dengan tujuan untuk membangun perekonomian negara dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Ada banyak bidang yang dikelola oleh BUMN ya, diantaranya bidang kesehatan, bidang konstruksi, transportasi, bidang energi, bidang pertambangan, bidang mineral, pertanian, sampai perikanan ya. Kita tahu ada perusahaan-perusahaan negara. Salah satu contohnya jangan jauh-jauh ya, itu PLN itu sendiri, itu kan adalah anak perusahaan dari BUMN gitu ya, di bawah naungan BUMN secara langsung seperti itu. Oke, next. Dana BUMN ya, jadi BUMN itu sejak dari tahun 2016 BUMN konsisten menyumbang 2.259 triliun untuk APBN yang terdiri dari pajak itu 60%, PNBP itu 29%, kemudian dividen itu 11% gitu ya. Kemudian pada BUMN Goes to Campus itu memaparkan atau menjelaskan tentang tahapan transformasi BUMN 2024. Yang pertama ada survival dan keberlangsungan hidup. Yang kedua ada restrukturisasi dan de-elitment ya. Kemudian yang ketiga ada inovasi dan transformasi seperti itu. Oke, kita next lagi. Kemudian BUMN Goes to Campus juga memaparkan tentang launching BUMN Startup Day ya. BUMN Startup Day ini adalah usaha untuk memasukkan dan mendukung startup masuk dalam ekosistem BUMN gitu ya. Dari Bank BRI, Telkomsel, BNI itu sudah menyumbangkan ada 336 startup ya di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, kita next. Kemudian kita langsung aja nih ya ke hubungannya, hubungan dengan Expert System. Nah, ini apa nih hubungannya dengan Expert System? Oke, Expert System itu sangat berperan penting dalam pengembangan semua bidang yang dimiliki oleh BUMN, bahkan akan sangat mendukung program transformasi BUMN tahun 2024 yang tadi sudah dibahas. Salah satu contohnya untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. BUMN juga bisa menerapkan aplikasi Expert System di situ, sehingga perkembangan dan inovasi dapat dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan di semua bidang BUMN. Seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu hubungan ITPLN dengan BUMN. Hubungan ITPLN dengan BUMN ya, itu memiliki hubungan sangat kuat, yaitu ITPLN berada langsung ya di bawah naungan BUMN, khususnya PLN ya, atau perusahaan listrik negara, yaitu kemudian membantu mahasiswa dan mahasiswinya untuk mengembangkan inovasi. Ini hubungannya ya.
keuntungan kuliah di TPL, mana kita ingin kerja di BUMN gitu ya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, ya, bahwa TPLN memiliki hubungan sangat kuat dengan BUMN gitu ya, yaitu memiliki keuntungan juga pastinya ya, yaitu mempunyai peluang besar bila mana kita ingin bekerja di BUMN. BUMN juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada mahasiswa atau mahasiswi TPLN untuk bergabung dan berkontribusi bersama BUMN. Bahkan kita pun bisa mengikuti program intensif bersama BUMN. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke daftar isi yang kedua. Karena durasinya kita terbatas, yang penting materi yang saya sampaikan itu dapat dimengerti ya oleh teman-teman, dan juga saya dapat menyampaikannya dengan baik seperti itu. Oke, lanjut daftar isi yang kedua. Yang pertama itu kita harus punya nama produk ya. Yang kedua alasannya apa, yang ketiga konsepnya apa, yang keempat manfaatnya apa. Oh ya teman-teman, sedikit menjelaskan ya. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk membuat sebuah produk yang berkaitan dengan expert system atau sistem pakar gitu ya. Nah ini adalah poin-poinnya seperti itu. Oke, kita langsung next. Pertama adalah namanya ya. Jadi nama yang mau saya buat itu adalah Build Company. Aplikasi ini akan membantu orang-orang untuk membangun dan mendirikan perusahaan ya, sebagai perantara antara orang yang ingin bangun perusahaan dengan pakarnya ya. Pastinya pakarnya dalam bidang manajerial ya, orang yang ahli di bidang material untuk membangun sebuah perusahaan. Next, alasannya kenapa saya ingin membuat aplikasi ini ya, karena banyak masyarakat Indonesia atau banyak orang-orang nih yang membutuhkan bimbingan konsultasi dengan para expert atau para ahli dalam bidang manajerial, khususnya untuk membangun dan mengembangkan perusahaan. Ada banyak langkah-langkah yang akan dilakukan dan itu akan sangat rumit ya jika dikerjakan secara sendiri tanpa arahan seperti itu. Maka untuk mendukung orang-orang yang ingin membangun usaha ataupun mengembangkan perusahaannya, diharapkan aplikasi Build Company ini dapat membantu seperti itu. Oke, next. Kita lanjut ke konsepnya. Konsepnya ya, aplikasi Build Company ini salah satunya akan dibuat dan dapat diakses menggunakan smartphone, yang mana sudah banyak digunakan oleh orang-orang ya, supaya mudah diakses. Klien aplikasi ini dapat mempelajari langkah-langkah membangun perusahaan dan dapat melakukan konsultasi, sebagaimana ketika klien melakukan konsultasi secara langsung kepada pakarnya atau ahlinya gitu ya, dalam bidang manajerial tersebut untuk membangun perusahaannya gitu. Perbedaannya, klien dapat bertanya melalui form pertanyaan, menyampaikan keluh kesahnya ya dalam membangun perusahaannya, kemudian akan direspon secara otomatis pertanyaannya oleh sistem AI yang sudah dirancang dan dimasukkan ilmu-ilmu ya dari ahli manajerial atau pakar manajerial. Sistem pakar itu akan melakukan analisis, sintesa, dan integrasi untuk membangun perusahaan dengan analisis pada expert system. Nah, jika tidak ada yang sesuai ya, maka sistem akan mengarahkan langsung klien ya kepada ahlinya gitu ya. Jadi langsung di aplikasi itu ada kontaknya, beliau bisa langsung dihubungi seperti itu ya, untuk sebagai sarana alternatif jika tidak ada solusi. Oke, manfaatnya ya, ada 3. Secara individu itu dapat membantu seseorang dalam membangun suatu usaha maupun perusahaan. Kemudian kelompoknya, secara kelompok itu dapat membantu satu perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya. Kemudian secara negara itu dapat membantu perekonomian negara ya, bila mana perusahaan-perusahaan yang dibangun itu dapat berdiri dan melakukan ekspor ke luar negeri, itu akan sangat membantu gitu ya. Oke, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak sekali kekurangan, karena kekurangan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video saya sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.